Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita langsung aja kawan-kawan cara kita untuk membuat jamur jakaba. Jadi yang kita sediakan di sini adalah toples ya. Toples kalau bisa. Ini kawan-kawan jangan toples yang baru, tetapi toples yang bekas, toples yang lama. Kalau bisa toples yang nemu di tong sampah ataupun di jalanan. Kenapa? Karena itu udah ada unsur jamur di dalamnya. Biasanya yang bekas seperti itu. Kalau dicuci jangan terlalu bersih ya. Toples dapat dari jalan, kemudian apa namanya, kalau mau dicuci jangan dicuci terlalu bersih ya, karena di situ udah ada jamurnya, dan insya Allah itu yang akan mempercepat untuk pembuatan jamur jakabanya. Nah, toples sudah kita sediakan, yang kecil aja dulu kawan-kawan buat sampel bikinnya ya. Kemudian yang kedua nih adalah air cucian beras. Tetap air cucian beras ini kawan-kawan, tetapi jujur nih air cucian beras ini bukan air cucian beras yang baru ya, tetapi air cucian beras yang udah lama kita simpan. Jadi baunya ini kawan-kawan udah kecut gitu, baunya itu udah asem, kalau dicium baunya asem. Ini air cucian beras. Jadi kita apa namanya, kita tampung dalam wadah 5 liter ini. Saya juga ada yang di galon besar, juga ada yang kita selalu tumpukan. Tapi perlu diingat kawan-kawan, karena ini yang memang kita buat adalah yang kita pancing gitu ya. Kita akan mengembangkan jamur. Jadi alangkah baiknya kawan-kawan memang tidak disarankan sama sekali atau tidak boleh menggunakan air yang dihasilkan dari PAM ataupun air PDAM. Sebab air PDAM itu mengandung kaporit dan begitu juga tawas dan antibakteri yang lain. Jadi yang kita mau hidupkan itu jamur, kemudian menggunakan air yang menggunakan anti jamur, kan nggak bisa gitu kawan-kawan ya. Tapi ini saya gunakan air hujan kawan-kawan. Air hujan untuk membasuh basuhan beras yang pertama. Jadi air cucian berasnya itu yang pertama dengan menggunakan air hujan. Karena yang digunakan air yang pertama aja ya, yang kita ambil. Air selanjutnya dibuang. Nah, udah kita simpen. Baunya juga udah asem gitu kawan-kawan. Kemudian kita tinggal membuat jakabanya. Ya. Ini kita tampung dulu ke dalam toples. Kalau untuk coba-coba bikin-bikin baru gitu kawan-kawan, nggak perlu banyak-banyak. Dari toples ini cukup 1/4 toples aja dulu, sampai benar-benar ada jadi, baru bisa kita kembangin gitu loh. Nggak usah langsung banyak. Jadi udah kita tampung nih seperti ini. Yang selanjutnya kawan-kawan, di sini saya menyarankan untuk menggunakan dedak nih kawan-kawan. Menggunakan dedak. Dedak ini ya sebagian ada yang tahu, kalau orang burung ataupun ayam udah pada tahu, tapi yang lainnya bisa jadi kan nggak tahu. Untuk mendapatkan dedak ini kawan-kawan ya, apalagi yang berada di kota itu, membelinya itu di toko burung ataupun di toko hewan ternak ya, walaupun di situ nggak ada hewannya, tapi dia menyediakan pakannya. Biasanya pakan dan obat-obatan ada. Bilang aja dedak. Kalau misalkan di situ ada 3 macam dedaknya, bilang aja campur. Nah, campur aja kawan-kawan. Dedak, campur, itu aja. Yang penting dedak lah pokoknya. Ini udah nggak ada merek, nggak ada ketentuan besar kecilnya dari dedaknya kawan-kawan. Jadi kita gunakan dedak. Ya, kemudian dedak ini kita taburkan di atasnya kawan-kawan. Nanti saya akan menunjukkan bagaimana yang memang jakabanya itu jadi atas dedak yang kita letakkan di atasnya. Dedak nih kawan-kawan dibuat agak tebal. Saya tidak mengatakan tipis ya, dibuat agak tebal tetapi merata gitu, merata, karena ini akan memancing jamur jakabanya untuk berhasil kawan-kawan. Nih seperti ini nih, terlihat ya. Misalkan ada ruang yang kosong di sebelah sini, isi aja lagi nih, nah dari dedak inilah nanti akan memunculkan spora, kemudian dia akan berakar, dan akarnya itu akan yang disebut dengan jamur jakaba.
Oke, setelah itu kita tutup kawan-kawan dengan menggunakan kain. Di sini saya menggunakan kain dari sarung bantal. Ya, kain sarung bantal yang saya lipat jadi dua. Jadi dua lapis, kemudian kita ikat di atasnya. Kita tutup. Setelah kita tutup, kita ikat kawan-kawan ya, ikat yang kuat dengan menggunakan tali ataupun dengan menggunakan karet. Oke, lalu kita letakkan di tempat yang teduh ataupun tidak terkena matahari secara langsung. Semakin gelap kawan-kawan tempatnya, maka akan semakin cepat untuk menjadi jamurnya. Ya, kita letakkan di sini kawan-kawan. Ini terangnya karena ada pintu di sini ya. Pintu, jadi kalau saat kita tutup dia akan lebih teduh dan gelap. Oke, kita tunggu selanjutnya kawan-kawan sampai benar-benar jadi ya. Insyaallah kita sambung. Oh iya kawan-kawan, nih kalau udah kita tutup seperti ini, kita letakkan di tempat yang teduh, maka nggak usah digoyang, jangan sampai digoyang ataupun dipindahkan ataupun menambahkan airnya ya. Jadi kalau bisa ini selama 2 minggu ke depan nggak usah dijenguk, tak usah dijenguk, nggak usah dikunjungi, nggak usah dicek. Nanti udah 2 minggu baru kita lihat lagi ya. Jadi seperti itu kawan-kawan, mudah-mudahan berhasil. Oke. Iya, alhamdulillah kawan-kawan. Nih jamur jakaba kita sudah mulai berkembang dan dapat diperhatikan juga nih kawan-kawan. Di bagian atas dari jamur jakaba ini terlihat seperti ada spora ya. Dari jamur tersebut yang mencuat ke atas itu sepertinya dia itu mengambil oksigen dari permukaan air, dari atas permukaan air. Jadi ini dihasilkan dari dedak yang kita taburkan di atasnya kawan-kawan. Dapat dilihat ya. Nah, kemudian dia membentuk seperti perakaran yang bentuknya ini seperti terumbu karang tuh kawan-kawan, yang lama kelamaan dia bakalan memanjang. Ini untuk menyerap nutrisi dari air cucian beras yang kita berikan. Nah, pada saat ini kalau dapat sih memang jangan dulu ditambahkan air cucian berasnya, jangan dulu digoyang ataupun jangan dulu dipanen kawan-kawan. Sebab kalau kita melihat dari warna air dari hasil cucian berasnya ini ya, air dari cucian berasnya ini belum begitu bening, masih agak keruh, jadi ini belum saatnya untuk dipanen. Tapi kalau seandainya memang nanti dia udah agak bening, kelihatan bening kawan-kawan, nggak keruh seperti ini, nanti kawan-kawan bisa untuk menambahkan air cucian berasnya untuk diperbanyak lagi. Ataupun kawan-kawan bisa untuk memindahkan sebahagian dari jamur jakaba ini ke wadah yang lain untuk dikembangkan kembali di tempat yang lain. Ya. Kemudian air yang lama bisa ditambahkan atau air yang lama ini bisa diambil kemudian diganti dengan air yang baru. Ya, air cucian beras juga. Tetap air cucian beras. Ini lebih mudah untuk mendatangkan jamur jakabanya kawan-kawan. Baik, kita tunggu sampai bening. Nanti dilihat perbedaannya kawan-kawan. Oke. Masih ada tuh dedaknya di bawah. Iya, alhamdulillah nih kawan-kawan.
Kalau usia dari jakaba ini sekitar 30 hari ya, 1 bulan deh bisa dibilang. Jadi kita perhatikan nih bahwa di airnya ini udah cukup bening, dan kemudian kita lihat juga jakaba yang di atasnya juga udah agak menggumpal tuh kawan-kawan. Jadi udah butuh nutrisi lagi nih, maksudnya butuh suatu asupan lagi. Bentar, nih kita dekatkan dulu kawan-kawan. Dapat dilihat ya, kalau airnya sekarang udah jernih banget. Bahkan tembus kawan-kawan, jernih. Kemudian biasanya di bagian permukaannya atau di bagian atasnya itu jakabanya itu sudah seperti menggumpal gitu kawan-kawan. Kita buka. Aromanya ini dia. Jadi hal seperti ini yang harus kita lakukan, yaitu kita sudah bisa untuk memanennya, atau kita bisa untuk memperbanyaknya kawan-kawan, atau bahkan cukup kita tambahkan lagi dengan air cucian beras yang baru. Maksud yang baru di sini tetap menggunakan air cucian beras yang udah kita simpan lama ya kawan-kawan, agar jakabanya lebih mudah untuk jadi. Nah, kalau udah seperti ini, bisa kita panen airnya. Airnya kita tampung ke wadah yang lain, kemudian ganti dengan air cucian beras yang baru, tapi yang udah lama kita simpan. Kita tambahkan sampai setengah lagi. Dan selanjutnya ini untuk jakabanya nih nggak boleh terlalu padat nih kawan-kawan kayaknya. Jangan terlalu padat, jadi kita bisa ambil sebahagian, kemudian kita siapkan wadah yang baru, lalu kita persiapkan juga air cucian berasnya supaya kita mendapatkan spora ataupun jamur yang baru lagi untuk mengembangkan jakaba ini. Oke, demikian dulu kawan-kawan ya, cara kita untuk mengembangkan jamur jakaba. Ternyata ya insya Allah nggak begitu sulit ya, mudah untuk kita lakukan, dan mudah-mudahan tentunya ini manfaatnya ada buat para petani dan mudah-mudahan tentunya ini juga ada manfaatnya videonya saya sampaikan buat kawan-kawan yang menonton untuk mendapatkan jamur jakaba, dan mudah-mudahan suka dengan videonya ya. Jadi insya Allah di video selanjutnya kita akan menunjukkan bagaimana cara untuk mengaplikasikannya, kemudian dosisnya berapa ya. Baik, terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga lagi kita kembangkan nih kawan-kawan. Jakabaring.